Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dipertemukan kembali pada malam yang mulia ini. Semoga langkah kita menuju masjid meninggikan derajat kita, dan langkah satunya menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman kelak. Amin. Kemarin kita telah membaca sebuah hadis. Hadis itu sebetulnya sudah kita kenal sejak lama, sejak kita mungkin masih kecil, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Hadisnya riwayatnya banyak. Intinya apa? 3 hal tersebut apabila kita ridho, yaitu Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka apabila seseorang mengikrarkan itu karena memang ridho, maka baginya wajib untuk masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas ada tentang kenapa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa kita ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita. Kemarin kita udah panjang, dan itu ayat-ayat yang belum seberapa, hanya sebagian kecil saja yang kita sampaikan. Nanti dalam Al-Quran kita panjang lebar. Nah, ada ringkasannya apa? Ringkasannya apa? Pada saat kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ringkasannya di mana? Ringkasannya pada surat Al-A'raf ayat 172. Coba kita buka lagi. Ringkasannya surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, mari kita baca-baca. Sebelumnya kita membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu, lanjutannya mari, au taqulu innama, terus lanjut, asyraka aba
Ya. Jadi ringkasannya, setelah kita panjang lebar membahas kenapa kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ternyata kita sendiri dulu pernah ikrar, pernah proklamasi bahwa kita saat ditanya Allah, kita menjawab, Engkau Tuhan kami. Ya. Ini ada buktinya apa tidak? Sesuatu yang tidak bisa kita buktikan bukan berarti tidak hak. Sesuatu yang tidak kita buktikan berarti belum tentu merupakan kebenaran. Paham ya? Ini kita bisa buktikan apa tidak? Tidak bisa. Apakah itu kemudian menjadikan itu adalah sesuatu yang batil? Tidak. Contoh yang paling jelas apa? Bahwa kita punya sesuatu yang tidak bisa kita buktikan, tapi kita bisa merasakannya atau mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Contohnya apa? Contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu ini punya nyawa. Punya. Di mana tempatnya? Bentuknya kayak apa? Bagaimana rasanya? Ada yang bisa membuktikan? Tidak bisa membuktikan. Lebih-lebih tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan nyawa. Jadi sekarang ini zaman orang orientalis itu kadang-kala melemahkan keimanan kita dengan cara mana buktinya. Jadi kalau bapak-bapak tidak bisa membuktikan nyawa bapak-bapak, ibu-ibu seperti apa, jangan merambah kepada ranah yang lebih tinggi, yaitu tentang pencipta nyawa. Sepakat kita? Jadi kebenaran itu asal datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Saya sudah menemukan ayat ini, maka saya tidak ragu selama itu datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar, walaupun tidak bisa kita buktikan. Sepakat? Ini doktrin. Kalau enggak sepakat tidak menjadi masalah. Kalau tidak sepakat tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah nanti pada saat ketemu malaikat mungkar nakir. Itu rasa no. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ringkasan daripada kenapa kita ridho bahwa Allah sudah menjadi Tuhan kita, ternyata kita dulu pernah proklamasi, pernah ikrar, pernah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Satu poin, moga-moga keimanan kita diterima, maka kita dapat sepertiga kunci menuju surga, yaitu kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Sepakat? Kita lanjut. Sekarang hadis yang kedua menyatakan kalau mau masuk surga harus ridho Islam sebagai agama kita. Ya, saya sebetulnya sudah buat makalah tapi belum sempat kita copy. Ya, kita bacakan aja biar buka-buka Al-Qur'annya dibuka-buka. Mari kita buka kenapa kita ridho Islam sebagai agama kita. Ini kita bahas lama atau pendek? Soalnya tadi kan ada itu bahas Tuhan yang panjang tadi, ternyata ringkasannya di surat Al-A'raf. Ini demikian pula Islam ini panjang sekali, ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, Islam itu berasal dari bahasa Arab. Dan dia kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya tasrif atau sorof. Sorof itu perubahan kata, seperti makan. Ya, makan dengan makanan sama apa tidak? Dengan makanlah sama. Dengan tempat makan. Dengan jangan dimakan sama apa tidak? Tapi dasarnya dari kata makan. Ya, ini ada makanannya nggak Pak Nur? Waduh, ini
Alhamdulillah ada jahe. Tapi untuk saya tok ini. Saya pesannya 3 gelas, baru datang 1, berarti ada 2 lagi. Ya. Demikian pula dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Orang kita sering mengartikan Islam dengan kata selamat. Dalam bahasa Arab, selamat itu berasal dari kata salima. Yaslamu, salamatan atau salaman. Sedangkan Islam bukan dari kata salima. Islam itu berasal dari kata aslama. Yuslimu islaman. Bahwa muslim. Atau kata perintahnya aslim. Artinya apa? Artinya apa? Kita cari referensi yang paling valid, yaitu dalam Al-Quran. Mari sekalian kita buka surat Al-Baqarah ayat 112. Al-Baqarah ayat 112. Sudah ketemu? Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruh. Mari. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, kita cari arti aslama. Silakan dicari. Aslama terjemahnya apa? Baik, berserah diri. Kita cari di surat Al-Baqarah ayat 131. Surat Al-Baqarah 131. Sudah ketemu? Saya baca dulu, nanti bapak-bapak ibu-ibu ngikuti. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Mari. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya, di sini ada 2 kata, aslim. Artinya apa di situ? Berserah dirilah, artinya perintah. Kemudian aslamtu itu dengan aslama sama. Kalau aslamtu itu fa'ilnya itu adalah saya atau aku. Sedangkan aslama fa'ilnya adalah dia. Artinya apa di situ? Artinya apa di situ? Berserah diri, sama ya. Kita sekarang buka surat Ali Imran ayat yang ke-20. Ali Imran ayat yang ke-20. Ali Imran ayat 20. Saya buka dulu. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Mari. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw
wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Wallahu basirum bil ibad. Ya, di situ dicari arti aslamtu, artinya apa? Fakul aslamtu. Maka ya, kemudian dicari aslamtum. Sudahkah kamu masuk Islam atau berserah diri? Kemudian fa'in aslamu, jika mereka berserah diri. Ya, di situ aslamtum itu karena kalian banyak. Kalau aslamu mereka banyak. Kalau aslamtu saya. Kalau aslamna kami. Ya. Artinya apa semuanya? Berserah diri. Ali Imran ayat 83. Ali Imran ayat 83. Sudah? Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Mari. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ya, ada kata aslama, artinya sama enggak? Di situ sama. Baik. Kemudian ayat An-Nisa ayat 125. An-Nisa 125. Sudah ketemu? Saya baca. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. 100 Al-An'am 14. Al-An'am tadi An-Nisa berapa? Artinya 125. Maaf. Ini artinya sama ya, aslama. Ya. Aslama artinya apa di situ? Ya. Kita langsung ke Al-An'am ayat 14. Surat ke-6 ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Mari. Al-An'am ayat 14. Ayat 14. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am.
Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Mari. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Ya, man aslam di situ artinya apa? Ya. Kemudian surat An-Naml, surat ke-27 ayat 44. An-Naml surat 27 ayat yang ke-44. Saya baca dulu. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa, yang paling belakangnya aja, yang itu aja. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Mari. Ini siapa ya yang berkata qolat? Hah? Qolat Bilqis ya. Jadi kalau Bilqis itu karena dia muannats atau perempuan, maka berkat apa? Qolanya jadi tambah ta. Qolat. Aslam itu di sini artinya serah diri ya. Ayat As-Saffat ayat yang ke-103. Surat 37 ayat 103. Sudah ketemu? Sofat 37 ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Mari. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Di sini aslama itu ada alifnya di belakang, maka itu apa? Ya, fa'ala gitu. Jadi aslama ada dua orang. Dua orang ini siapa? Ibrahim dan Ismail. Ibrahim menyerahnya gimana? Ismail menyerahnya gimana? Sama-sama menyerah kan? Ibrahim menyerah karena harus nyembelih. Ismail menyerah karena harus dibelih. Ini enggak ada ibu-ibu yang bisa menyontoh Hajar dalam mendidik anak. Maka bapak-bapak kalau ketemu yang seperti ini enggak apa-apa. Tapi resiko tanggung sendiri. Ya. Seorang ibu bisa mendidik anak sampai seperti ini. Kan itu ayat sebelumnya apa? Ya bunayya. Kan gitu kan? Inni ara fil manami andur. Ya, gimana? Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza taro. Kan gitu. Wahai anak kesayanganku, padahal udah lama enggak jumpa. Aku melihat dalam mimpiku. Jadi kalau untuk setingkat nabi, mimpi itu wahyu. Kalau kita wahyu ningsih. Nah, kita bisa kalau mimpinya benar itu biasanya 3 kali berturut-turut sama, itu ru'yah shodiqoh. Selama wudu, wajib menjaga wudu, doa, mimpinya apa? Tidurnya pakai doa, ya kan? Nah itu.
Jadi kalau 3 kali berturut-turut mimpinya benar gitu kan. Jangan mimpi togel. Itu maka apa? Mimpinya 1/46 kenabian. Itu. Tapi jangan terus dihitung nanti 40 kali mimpi berarti saya nabi gitu. Jadi mimpi ru'yah shodiqoh bagi seorang mukmin itu 1/46 kenabian. Artinya apa? Itu bisyarah atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya nih, saya kok mimpi Pak Nur Hadi itu ngajak umroh sampai 3 kali. Berarti Pak Nur Hadi ngajak umroh gitu. Diamini, Pak. Apa dibalik? Kan begitu. Maka apa? Jawabannya seorang anak yang lama tidak jumpa ayahnya, hasil didikan ibunya yang solihah apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu mana ada anak yang didik kayak gitu kalau bukan yang didik ibunya. Maka bapak-bapak kalau nanti cari menantu seperti yang saya bilang kemarin, tes suruh baca Al-Baqarah, kalau nggak bisa suruh pulang, walaupun bawa pakai alfat-alfatnya suruh tinggal, ya kan? Tapi anaknya suruh pulang. Jadi aslama di sini ada 2 orang, ya. Tadi aslam tu, ya kan? Sudah. Aslam tum sudah. Kemudian aslamu, kemudian aslama. Kemudian kita lihat di dalam surat ada dalam bahasa Arab itu ada makanan dimakan, gitu. Biasanya dalam bahasa Arab itu dimulai dari u, ya, dimulai dari u. Misalnya udkhila itu artinya dimasukkan, ukhrija itu dikeluarkan, itu seperti itulah. Sekarang kalau ini kita lihat dalam surat Ghafir surat 40 ayat 66. Surat Ghafir 40 ayat 66. Sudah ketemu? Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi. Mari. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin wa umir di situ ada uslima, apa artinya? Ya, jadi umirtu aku disuruh, uslima disuruh berserah diri. Jadi di situ seperti itu. Ya, kita lihat dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 14. Al-Hujurat 49 ayatnya yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Mari. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum
minkum min a'malikum syai'an. Masya Allah. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya, di situ ada kalimat qulu aslamna. Berarti aslamnya ini apa? Nah di sini apa? Nahnu, kami. Jadi kami apa? Berserah diri. Ya. Kemudian ada kalimat muslim. Muslim kalau satu, kalau dua muslimani atau muslimaini. Kalau tiga ke atas muslimuna. Kalau marfu, kalau mansub jadi muslimina atau majrur juga muslimin. Kita lihat dalam surat Jin 72 ayat 14. Sudah? Wah, ini Qur'annya lama tidak dibuka jadi ra ngerti nggone ning ndi. Saya baca. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Apa muslimun di sini? Ini dari kalangan jin, ya. Jadi dari kalangan jin itu ada jin muslim. Siapa tahu mereka juga sedang pengajian, ya. Cuman celeleannya dengan kita lebih dari kita. Kadang-kala mereka suka ganggu. Maka yang di sini ikut belajar yang baik ya. Jadi jin yang baik. Kalau bapak-bapak kerasa ada jinnya dibacain ya, ayat kursi sama Al-Baqarah. Jadi di sini di antara kami ada yang muslim, ya, dan ada juga yang qasitun, itu seperti itu. Maka faman aslama, barang siapa yang aslama artinya di situ. Aslama di sana apa? Sama seperti yang tadi, berserah diri atau telah masuk Islam. Taharrau rasyada. Sekarang kita lihat di dalam fa'il. Fa'il tadi kata ada aslama yuslimu. Kita buka surat Luqman ayat yang ke-22. Surat Luqman 31 ayat yang ke-22. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mari. Wa ilallahi aqibatul umur. Yuslim artinya apa di situ? Ya. Jadi aslama yuslimu. Seperti itu.
Kemudian yuslimu kalau satu, kalau dua, tiga lain. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Fatah 48 ayat 16. Al-Fatah 48 ayat 16. Sudah? Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Mari. Ya, kita cukupkan pembacaan sampai di sini, diteruskan. Itu di situ ada kalimat apa? Yuslimun. Kalau yuslimu tadi satu, kalau yuslimun berarti apa? Mereka banyak. Di situ artinya apa? Atau mereka menyerah. Ya. Baik, kemudian kita langsung, ini sebetulnya masih banyak ayatnya, nanti saya sudah share di grup ya, makalahnya sudah saya di grup. Itu dari segi bahasa, dalam Al-Quran sangat banyak kata-kata aslama atau yuslimu, kemudian islaman, kemudian muslim, kemudian aslim, dan seterusnya ya. Itu dalam Al-Quran banyak, semuanya artinya apa? Berserah diri. Maka referensi yang paling bagus untuk mengatakan Islam itu artinya apa? Berserah diri. Islam artinya berserah diri. Nanti seperti kita ingat dalam hadis Nabi pada waktu beliau mengutus surat. Mengutus surat itu Nabi SAW, setahu saya yang itu hadisnya aslim taslam. Gitu. Aslim, menyerahlah kamu, itu surat itu dikirim ke raja-raja di sekitar Jazirah Arab, maka kamu selamat. Yuslim beda dengan yaslam. Nah, orang Indonesia karena terjadi salah paham terhadap bahasa Arab, akhirnya termasuk saya dulu juga berpendapat bahwa Islam itu selamat. Tidak, Islam itu bukan selamat. Kalau kita menyerah, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, taat kepada hukum-hukumnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, baru kita selamat. Kan begitu kan? Orang Islam, maaf nyun sewu, ngapunten, kalau kita pergi ke penjara, di mana-mana penjara itu kalau ditanya KTP-nya apa? Islam. Kenapa mereka mencuri? Kenapa mereka naudzubillah min dzalik membunuh? Kenapa? Karena apa? Ada sebuah kesalahan di dalam memahami kata Islam. Wis nek sing aku mlebu Islam pasti selamat, pasti mlebu surga, ora bakal mlebu neraka walaupun nyolongan. Gitu kan? Walaupun berbuat ini, berbuat itu dan sebagainya, perintah Gusti Allah ora dijalanke, larangannya malah dikerjake. Makanya apa? Akhirnya kelakuan umat Islam kadangkala 11-12 dengan orang kafir. Kelakuan umat Islam kadangkala jadi beda tipis dengan orang kafir. Itu karena apa? Karena salah mengartikan. Makanya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah saya sampaikan, itu kalau kita mempelajari bahasa Arab dan tidak mengerti, mempelajari Islam dan tidak mengerti bahasa Arab, pasti terjadi deskripsi pemahaman. Sinkretisme atau degradasi pemahaman. Artinya apa? Yuk memahami agamane sekarpe dewi. Memahami agamane, ngamalke agamane sekarpe dewi. Karena apa? Wis iki nang masyarakat kini wis kaya ngene ket biyen ket zaman mbah-mbah biyen kaya ngene. Nah, kemudian makanya apa?
nun sewu ya, nun sewu kalau di kalangan Muhammadiyah itu panjenengan memang tidak dicetak jadi ulama, tapi minimum diantarkan kemana? Kena ngene iki dalile ndi? Gitu. Seperti saya misalnya, saya kalau meneliti hadis nggak bisa, tapi kalau mencari hadis ya masih bisa. Kalau meneliti hadis ini sahih atau tidak itu nggak bisa, tapi kalau kita mencari masih bisa. Makanya apa? Kita dilatih. Seandainya kita tidak jadi ulama, minimum kita tahu ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Ya, makasih. Berarti masih satu lagi ya. 3 kok janjinya. Bismillah. Ini nanti dibaca di makalah. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ringkasannya apa? Kalau agama Islam itu artinya menyerah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah ridho beragama Islam? Ya, ridho di sini. Nanti waktu di pasar, waktu sendirian, nun sewu lho ya. Kalau kita bersama-sama gini, arep nglakokke maksiat apalagi di masjid wani pernah? Ora wani. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, naudzubillah min dzalik sendirian. Nah, itu diuji. Makanya apa? Dalam sebuah hadisnya dikatakan amantu billahi tsummas taqim. Jadi berkatalah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Yang istiqomah itu yang susah. Itu. Nah, sekarang ringkasannya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita sudah menerima Islam sebagai agama kita. Paling pungkasan ini sudah nggak usah pakai macam-macam lagi. Apa jawabannya? Kita buka surat Ali Imran ayat yang ke-19. Buka Ali Imran ayat yang ke-19. Apa di situ bunyinya? Secara ringkas, innad dina indallahil Islam. Setelah kita ridho bahwa hanya Allah itulah Tuhan yang kita sembah, maka tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada aturan yang harus kita taati kecuali Islam. Ini pungkasannya di sini. Kalau enggak masih kurang clear dalam surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Di situ ada kalimat Islam. Ya. Saya baca dulu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ngikuti. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mari. Ya. Lah jare ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lah kok harus beragama Islam? Gimana itu jawabnya? Siapa yang bisa jawab? Pakai hadiah ya, 100.000. Jawabannya gimana? Kan ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lah kok kemudian di sini inna dina indallahil Islam itu gimana? Siapa yang bisa jawab? Ya. Jadi kan, tapi kan tidak ada paksaan. Hah? Pilihan. Jadi pakai ayat enggak? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ar kafir monggo, ar Islam monggo. Mau berserah diri kepada Allah, tafadhol. Mau menantang Allah, tafadhol. Wani ora? Nah kan gitu kan? Kalau berani buat. Makanya sekarang saya kalau diajak diskusi nggak layani. Jadi sampai ngerti dalile wis iki kira-kira diterima nggak di sisi Allah? Ditampa ya wis lakonono. Nek ternyata tidak diterima di sisi Allah ya resiko.
nek ditampa rezeki, nek ora ditampa ya resiko. Salahe ora gelem sinau. Ya. Kenapa kita buat dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga? Langsung aja. Saya baca yang terakhir aja ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Mari. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasanya di dunia dan di akhirat. Nah, penguasa di akhirat nanti ditantang sama Allah Subhanahu wa taala, limanil mulku yaum. Ayo, sapa sing duwe kekuasaan dina iki? Tantangannya apa? Ya lillahil wahidil qahar, hanya untuk Allah. Makanya apa? Kenapa kita memilih Islam? Karena Allah hanya ridho kepada Islam. Selain Islam, minal khasirin. Berani nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Berani, monggo. Ora sah salat. Ora sah salat. Aturan-aturan Allah dilanggar. Karena apa? Berani menantang Allah. Makanya apa? Kita harus tahu, kalau artinya Islam itu menyerah, maka lawannya apa? Lawannya apa? Nantang. Lah Allah hanya ridho kepada Islam. Kalau tidak mau menyerah kepada Allah berarti apa? Nantang, lawan. Wani? Monggo. Nek kula mboten wani. Ini ringkasan daripada kenapa kita ridho kepada Islam sebagai agama. Karena apa? Allah sendiri ridho kepada Islam. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Makanya kalau ditanya madinuka harus Islam. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan. Sekarang kita cari Islam itu dari istilahnya yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya panjang kali. Bukan panjang, hadisnya pendek, tapi ada yang panjang, ada yang pendek. Saya pilihkan yang pendek, dan itu yang meriwayatkan banyak sekali. Pernah dengar hadisnya atau belum? Saya bacakan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 fondasi, 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua apa? Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat urutannya bisa dibalik di dalam hadis ini, urutannya haji dulu, yang keempat baru, yang kelima baru saum. Tapi itu nggak ada masalah tentang masalah ini. Ini hadis ini sangat banyak yang meriwayatkan, dan intinya karena pungkasannya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka hadis itu sahih. Ya. Jadi istilahnya Pak Nurati nggak usah nahkik yang kayak gini, nanti kesel. Manut wae karo itu, seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Islam itu asasnya ada 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima haji. Itu 5. Selain itu ada nggak? Selain itu ada nggak? Ada, tapi bukan merupakan fondasi, bukan merupakan asas, bukan merupakan apa yang paling inti dalam Islam. Banyak seperti baca Quran, sedekah, itu ada nggak dalam rukun Islam? Nggak ada kan? Nah, itu nanti akan kita bahas. Intinya apa? Di dalam rukun Islam itulah terdapat fondasi bangunan Islam. Tetapi bukan hanya itu Islam.
ya kan? Nah, kita lihat dalam sebuah hadis yang lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Saya bacakan, intinya gini. Hadisnya, latung qadamna ural Islam urwatan fakullama intaqadat urwata tasyabathan nasu billati taliha awalahunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Dalam keterangannya begini, jadi Islam itu tadi asasnya ada 5. Nah, itu nanti dalam bangunan Islam kalau kita ibaratkan sebuah aturan, itu ada banyak poin. Ada banyak poin atau ada banyak bab atau ada banyak tema. Ya, kata Nabi. Itu nanti satu persatu itu akan hilang dari umat Islam. Satu persatu. Maka ketika yang satu hilang, manusia atau orang Islam akan berpegangan pada simbol berikutnya. Nah, kata Nabi SAW, yang pertama kali hilang dari umat ini apa? Al-hukmu atau keadilan atau pemerintahan. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Sholat. Makanya seseorang kalau mengaku beragama Islam, sudah syahadat, tidak mau sholat, maka kita tidak punya bukti bahwa dia itu sudah menyerah kepada Allah. Seperti yang saya kemarin bilang, kalau seseorang sudah masuk Islam tapi tidak mau menyerah kepada Allah, maka kita tidak melihat keislaman dia. Ya dikubur-kubur aja, tapi kalau nyolati saya nggak berani. Kalau tidak kelihatan, makanya bapak-bapak harus kelihatan di sini, supaya nanti mau dipakain dasi atau dipakain kain kafan, kan begitu, dipakain sepatu, ya kan? Lah kan begitu kan? Kan di sebelah kan dipakain sepatu ya, dipakain dasi, terus di lipstiki, terus dibedai dan sebagainya. Kita ada gitu nggak nanti? Ya kalau mau ya tinggal pakai aja, nanti tinggal di sana resiko dewe-dewe. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir itu adalah sholat. Makanya apa? Saya sering sampaikan di beberapa majelis, amalan yang paling pertama dan terakhir bagi seseorang itu adalah sholat. Pertama setelah masuk Islam dia harus sholat. Dan terakhir yang boleh ditinggalkan dalam Islam itu adalah nggak boleh sholat itu. Kalau boleh ditinggalkan maka dikubur saja, ora usah disolati. Jadi pemeo sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan itu menurut saya tidak benar. Makanya bapak-bapak antri di sini tiap hari. Karena apa? Seseorang itu bisa mukmin pagi hari, kafir sore hari. Nanti dalam keadaan kita kacau balau dalam akhir zaman, itu seseorang bisa mukmin pagi hari, sore sudah kafir, atau mukmin sore hari, pagi sudah kafir. Makanya ditanya, tidurnya di Purnamandala, sholatnya di Mekah subuhnya. Ora, kayak tekan India. Nah kan begitu. Purnamandala jam berapa subuhnya? Jam 4 ya kan. Sholatnya jam itu. Nah, nganggo mazhab iku mau. Jadi selama tidak kelihatan di sini, kita harus tanya, apa sakit, apa keluar kota. Kalau di sini mungkin masih boleh, nggak sholat ini sholat tengkono kan gitu, atau sholat tengkono kan gitu kan. Tapi kalau sudah tidak kelihatan terus menerus, apalagi 3 kali Jumat nggak lihat, itu harus ditanya. Cuman karena kita sekarang tidak ada pemerintah yang sibuk dengan urusan sholat, ya udah resiko. Sibuknya dengan urusan yang ada duitnya. Itu seperti itu. Karena dalam sebuah hadis nanti akan kita dapati bahwa
Ini hadisnya agak kurang enak ya. Dalam sebuah hadis ini, hadisnya di Sahih ya, itu hadisnya begini: faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hadisnya panjang, itu dalam hadis arba'in ada. Itu tentang masalah penentuan akhir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kalau kita sekarang ini kan seperti maaf bapak-bapak ibu-ibu pernah sekolah kan? Pernah sekolah kan? Itu ada yang namanya ujian. Betul apa tidak? Nah, pada saat ujian kita kan dikasih soal. Masing-masing jawabannya sama apa tidak? Tidak. Kemudian setelah tank waktunya habis, orang pada ribut, ya kan? Wah, aku tadi jawab gini. Oh, kamu kalau gitu jawabannya salah. Kan gitu. Itu sama seperti kita di dunia ini. Kowe kok ngamalmu kayak gini, mau apa sholat kok orang nganggo bismillah, sing kono aku nganggo bismillah tapi rata seroke, lah kok orang nganggo kunut, wah itu kayak gitu kan. Itu sekarang di dunia seperti itu. Nanti aslinya gimana? Pada saat kita menerima catatan, ya apa tidak? Ini keimanan. Pada saat kita menerima catatan, ada yang faman utiya kitabahu biyaminih. Ada lagi yang faman utiya kitabahu wara'a dhahri. Makanya apa? Di situ wara'al mujrimunan naro fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha. Dalam surat Al-Kahfi itu mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika menerima kitab kita melihat catatan semuanya ada, yang kita sudah lupa ada semua. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan sesuatu yang besar, apalagi yang kecil? Tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, apalagi yang besar. Kecuali di dalamnya ada, walaupun cuma nyumbang ini jahe, insya Allah ini fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti menyesal, kok nyumbang jahe tok gitu. Ora karo balune, nah gitu. Bulan pekan depan dah nggak ada lagi. Jadi apa? Ketika itu terjadi, maka hadisnya mengatakan barang siapa mendapati dirinya nanti di akhirat mendapatkan kebaikan, maka memujilah kepada Allah. Tapi nek ternyata amalannya amalan salah, dalam hadisnya ora sah nyalahke wong liya, salahke awake dewi. Enak nggak itu bapak-bapak ibu-ibu? Nggak enak. Makanya kita harus ngaji. Besok ngajian Jumat malam kita bubarkan. Kita ganti Jumat malam dan Sabtu pagi. Tambahi Ahad pagi dan siang dan sore. Hari Senin juga. Hari Selasa, Rabu, Kamis nggak libur. Itu gitu. Karena apa? Kalau kita tiap hari ngaji, 1 tahun ada 365 hari kan? Itu sak keset-keset wong ngaji untuk sekitar 100 sampai 200 pengajian. Ini pengajian ming pekanan, setahun ming 52 pekan, sak rajin-rajine paling 40 dino. Ramadan libur, Idul Adha, Idul Fitri mudik, kemudian teko tamu, ana mertuane, mantune teko, putune lara, males udan dan seterusnya. Wis
ngaji tekone ming entuk jahit tok. Rasah apa neh utate ra terkenal. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, itu hadisnya tidak mengenakan. Kalau kita beramal soleh, nanti kita memuji Allah apabila mendapatkan kebaikan. Tapi kalau ternyata amalan kita itu salah, ora sah nyalahke wong liya. Itu nanti ada lagi dalam apa? Dalam khutbahnya iblis. Iblis itu khutbah. Nanti di hari kiamat ketika orang semuanya sudah masuk surga dan sudah berada di neraka. Iblis khutbah di tengah-tengah penduduk neraka. Sudah pernah dengar? Ayat, aduh ini iblis itu harus didengarkan khutbahnya. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 22 kemarin. Ini tekan jam 11 malam ini. Surat Ibrahim ayat yang itu surat panjang itu. Surat 14 ayat 22. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Saya baca dulu, nanti bapak-bapak ibu-ibu ngikuti ya. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Mari. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Siapa yang khutbah di sini? Iblis. Yaitu kapan? Lama qudiyal amr, ketika urusan sudah selesai di hari kiamat. Jadi ya penduduk surga sudah masuk surga, semoga kita termasuk dalamnya, serta kedua orang tua kita, anak cucu kita juga. Dan penduduk neraka, naudzubillah min dzalik, juga sudah masuk neraka. Iblis khutbah di depan penduduk neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak. Tapi aku juga memberikan janji. Kan gitu kan? Kalau orang-orang 80-an tahu itu ada janji-janji, tinggal janji kan gitu. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi kemudian iblis atau setan apa?
menyelisihi janjinya. Sedangkan Allah SWT menjanjikan dengan janji yang hak, janji yang benar. Fala talumuni walumu anfusakum. Wis rasah nyalah-nyalahke aku, salahke awake dewi. Itu siapa yang bicara? Enak nggak kayak gitu kan? Nggak enak. Kalau dulu kamu ikut saya ya, sini. Ternyata sampai di sana setan bilang, jangan nyalah ke aku. Salah dewe kowe melu aku. Gitu kata setan. Karena apa? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Apa artinya di situ? Aku. Apa di situ artinya? Nah, enggak dibuka Qur'annya. Apa di situ artinya? Aku tidak bisa menolong kalian. Aku juga tidak bisa menolong diriku sendiri. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian lebih-lebih tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku hari ini berlepas diri, tidak mengakui dulu kamu itu menjadikan aku sebagai sekutu kalian. Enak gak kalau digitukan? Misalnya gini, Pak Nur, kita pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Pak Nur misalnya lupa ketinggalan dompet, nggak bawa ongkos. Terus Pak Nur tak gini kan, sarai dewi melu aku. Enak gak kira-kira? Ya sana pulang sendiri ke Wonosobo. Kira-kira enak gak gitu? Itu masih mending kalau bisa di dunia. Kalau di akhirat kayak gini nih, yang ada cuma apa? Penyesalan. Wes rasa nyala ke aku reso nolong sampean juga reso nolong aku. Itu kata iblis seperti itu. Dan aku tidak mengakui bahwa dulu kalian pernah menjadikan aku sebagai sesembahan, menjadikan aku sebagai penasehat, menjadikan aku sebagai teman, menjadikan aku sebagai sekutu. Setan tidak mengakui. Nah, ini yang paling gak enak nih. Wa makana li alaikum min sultan. Aku dulu pada waktu menjanjikan kepada kalian itu, aku tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap kalian. Illa anta autukum fastajabtum li, kecuali aku pada waktu itu cuma ngajak. Lah kok melu salah dhewe. Lah ini benar apa tidak ini? Ini ayatnya seperti ini. Makanya kalau kita melakukan amal salah, jangan nyalahkan orang. Masih mending ada ustadz yang ngasih pengajian. Lah kok masih banyak ilmu yang tidak disampaikan. Nah, ngajinya seminggu pisan kok. Sing pisan wis metu jaine wis ada metu pakune nang tempat duduke masing-masing. Ya kan? Sudah goyang-goyang. Jadi seperti itulah Bapak-bapak Ibu, nasib orang-orang yang mengikuti setan. Setan pun tidak bisa menolong, dan yang paling enggak enak, kita tidak dianggap oleh setan. Masih mending kalau dulu kamu nyembah saya, sini. Jadi ini temanku sini. Enggak, setan enggak ada, salah dewi dulu milu aku. Itu seperti itu. Maka apa dalam hadisnya yang tadi, kalau seseorang beramal dan ternyata dia mendapatkan kebaikan dari Allah, maka memujilah kepada Allah. Tapi kalau mendapati dia beramal salah, maka jangan menyalahkan kecuali nyalahke di awake dewi. Itu seperti itu. Kak, ini sudah jam 9, sampai jam berapa Pak Nur? Coba diselingi dengan kambing gulingnya. Nah, kan iklannya ada itu. Pasti semangat jam 11 rapoes gitu. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kalau mau mengikuti agama yang diridai Allah, ya Islam. Karena Allah hanya mengakui Islam. Boleh beragama selain Islam? Boleh. Tapi di akhirat termasuk orang merugi. Dan nanti tempatnya gimana? Inna a'tadna lidzalimina naron.
Orang-orang yang mendolimi dirinya yaitu tidak mau masuk Islam ditempatkan di mana? Naron. Makanya kan ada orang-orang yang itu kan, nar itu bahasa Arabnya api. Disiap. Wahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, atau api itu kan disedot. Itu, apinya semakin dekat, kan? Tapi doanya ya Allah jauhkanlah aku dari api, disedot lagi. Nah itulah manusia yang tidak konsekuen, jadi apinya disedot terus. Nah itulah seperti itu Bapak-bapak. Jadi kita sudah ridha ya Islam sebagai agama. Karena apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini rencananya kita mau menyelesaikan raditu Muhammad Rasulah atau Nabiya. Siap nih. Udah jam segini udah diliriki terus jamnya dari tadi. Ya mungkin itu aja Bapak-bapak Ibu-ibu. Insyaallah kalau masih ada kesempatan kita selesaikan. Sebetulnya kita pungkasan aja ya Muhammad itu ya. Pungkasan aja. Biar cepat rampung. Soalnya pekan depan mungkin saya jalan-jalan. Sedikit aja ya. 2 ayat. 2 ayat kalau diterangke 10 jam. Apa ayatnya? Bahwa kita ridho Muhammad sebagai nabi karena apa? Banyak orang yang ikut liaedan. Banyak kan? Sekarang di Indramayu apa di mana juga ngaku yang sudah Ratu Adil sudah turun itu masih ada kan? Atau yang ikut Sai Baba atau yang ikut sama itu, yang sebetulnya yang paling sulit itu adalah menentukan Muhammad itu sebagai Rasulullah. Itu yang paling sulit. Kalau tadi agama mudah karena apa? Allah sudah mengatakan aku ridho kepada Islam. Maka kita juga ridho kepada Islam. Kalau tidak ridho kepada Islam ya naudzubillah min dzalik. Nah sekarang bagaimana kita ridho bahwa Muhammad adalah Rasul? Ayatnya cuma 2 aja. Yang pungkasan aja karena yang panjang nanti selak ngantuk, selak kesel. Apa yang bisa, siapa yang bisa menjawab? Kemarin kan dalilnya apa? Kenapa kamu mengimani Muhammad adalah Rasul? Ada apa? Ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama membaca Quran. Yang kedua mengimaninya, dan yang ketiga mengamalkan isinya atau membenarkannya. Itu kan begitu kan? Nah sekarang kita ridho nggak dengan 3 ini? Membaca Quran, mengimaninya, dan membenarkannya. Gimana? Kita buka di dalam surat yang kemarin pernah saya sampaikan itu, yaitu di dalam surat Al-Anfal, ya. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Dalam surat Al-Anfal kan intinya tadi kenapa kita menjadikan Muhammad itu sebagai Rasulullah? Karena kita membaca Al-Quran, mengimaninya dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran mengatakan babi haram, kita katakan haram, jangan harum, ya. Babi haram ya haram. Al-Quran mengatakan seperti itu. Maka ayat ini menjadi pungkasan kenapa kita beriman kepada Muhammad SAW. Nah ini sikap orang kafir yang gentle. Sudah ketemu? Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Wa idh qamari وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Mari. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
Jadi itu orang yang masih ragu-ragu dengan Al-Quran itu datang dari Allah, maka ayat ini dibaca. Ini sikapnya orang kafir, orang musyrik, sikapnya gentle, kesatria. Mereka tidak yakin bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu datang dari Allah. Maka mereka apa? Minta dihujani batu. Lah kita gerimis saja nggak pergi ke masjid ya, gitu? Kan gitu kan? Loh iya apa tidak? Apalagi sholat subuh, wah gerimis pasti bisa ranu masjid. Nah, gitu. Itu ayat yang pertama, pungkasannya. Jadi apa? Sikap kita terhadap Al-Quran dari Allah atau bukan? Ayat ini. Ya, yang kedua apa? Yang kedua ayatnya di dalam, ini tinggal 2 menit, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat yang ke 23. Ayat 23. Itu saja. Sebetulnya banyak yang lain tapi cukup itu. Kita baca bersama-sama ya, karena biar cepat habis. Mari. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, kalau kalian ragu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Buatlah surat yang semisal surat dalam Al-Quran. Bukan hanya itu, buatlah konferensi setingkat tinggi seluruh dunia, seluruh makhluk untuk membuat satu surat itu. Tapi bisa apa tidak? Kalau ada yang bisa, saya ganti nabi, siap. Gak main-main. Kalau ada yang bisa, saya ganti nabi. Tapi kenapa saya berani bilang gitu? Karena apa? Ayat selanjutnya mengatakan apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau ada yang sanggup membuat Al-Quran, saya siap. Kenapa saya berani gitu? Karena Allah sudah memvonis tidak bakalan ada yang bisa membuat surat seperti surat dalam Al-Quran. Tidak ada, kan ada yang bisa. Nah itu pungkasannya kenapa kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Maka supaya kita diakui oleh Muhammad sebagai umatnya, apa yang kita lakukan? Membaca Al-Quran, mengimaninya dan mengamalkan isinya. Nah, Quran itu ada 6.236 ayat. Kalau kita baca satu pekan satu ayat, maka selesai 115 tahun. Sekarang saya baru setengah abad saja sudah, kalau ini sudah kakinya abot, giginya sudah pada tanggal, matanya sudah agak kelihatan, ini kacamatanya sudah harus diganti dan seterusnya. Pendengaran juga sudah kurang, apalagi nanti kalau umurnya 115 tahun. Itu kalau baca tiap pekan satu kali. Malah nih pengajiannya harus dibubarkan yang Sabtu malam ini, malam Sabtu ini diganti dengan Sabtu pagi, Ahad pagi, Sabtu sore dan seterusnya, sehari 3 kali. Makannya sehari 3 kali. Ini untuk akhirat sepekan sekali. Imbang kok. Sehari kita makan 3 kali, betul atau tidak? Sarapan, bangun tidur, minum, makan, sampai tidur lagi, makan, minum. Untuk akhirat itu kita cukup sepekan sekali. Nah kira-kira Ustadz engko Abu Muhammad meneh rasa teko. Nah gitu. Ya kan? Kita harus ngaji tiap hari. Makanya kita ngajinya tadarus supaya apa?
yang membaca saling mengingatkan. Nek ngaji dhewe-dhewe wis pinter. Mulane nek ada yang ngaji sendiri direkam, suaranya bagus. Iya, bagus lagi gimana? Enggak usah ngaji, salah kabeh tajwidnya. Itu banyak, ada ustadz-ustadz yang kayak gitu juga. Bukan orang biasa, ustadz. Kalau suruh ngaji bareng-bareng nggak mau, ngaji sendiri. Tapi saya dengarkan ngawur. Saya dulu gitu. Jadi waktu saya tinggal di Semarang, itu ada ustadz yang ngisi tajwid. Saya nggak mau ikut pengajiannya. Waktu itu saya SLTA, ada anak SLTP dengerin pengajian saya, bacaan Quran saya, ngaji kok sembarangan, panjang pendek rambunah, ikhwa idgham apa serat dabrak kabeh gitu. Saya waktu itu merasa terhina. Cah cilik wani ngoneke wong tua gitu. Ternyata setelah saya ikut kelas tajwid, bacaan Quranku kabeh salah. Karena apa? Yaitu maca Quran sakarepe dhewe. Padahal kita baca Quran tidak boleh kecuali harus ada yang bimbing. Kalau tidak ada yang bimbing pasti ngawur. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nas'aluhu wa ta'ala ayaj'alana min ahlil Qur'an wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana husnal khotimah wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga tidak ada yang bertanya. Insyaallah kita sudah sampai dan sudah selesai. Moga-moga Allah menjadikan kita orang Islam sampai dalam keadaan kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.